Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Di masyarakat kita, sebutan ibu tiri seringkali terkesan negatif, tidak baik, tidak penyayang, serakah, bahkan kejam. Kesan ini semakin menguat karena banyaknya cerita-cerita atau tontonan yang memposisikan menjadikan ibu tiri sebagai sosok antagonis. Fakta ini membuat posisi ibu tiri seringkali menjadi masalah dalam keluarga muslim di tanah air. Lalu apakah ibu tiri dikenal dalam ajaran Islam? Dalam bahasa Arab tidak dikenal frase yang menjadi padanan dari kata tiri. Sehingga ketika menyebut ibu tiri, bahasa Arab menyebutnya zaujatul ab, yang berarti istri bapak. Penggunaan bahasa Arab menyebut ibu tiri dengan istilah istri bapak tampaknya lebih netral, tidak mengandung konotasi buruk. Karena dengan menyebut istri bapak, maka erat kaitannya dengan bapak. Sedangkan berbakti kepada bapak hukumnya wajib. Menyakiti orang yang dicintai bapak sama saja dengan menyakiti bapak. Rasulullah SAW menyatakan bahwa bakti yang paling baik adalah jika seorang anak menyambung silaturahmi dengan orang yang dicintai ayahnya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab, pernah menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabatnya. Ketika itu ia bertemu dengan seorang Arab Badui. Ia pun menanyai Arab Badui tersebut. Setelah itu Ibnu Umar memberinya keledai yang biasa ia gunakan sebagai kendaraan. Para sahabatnya merasa apa yang dilakukan Ibnu Umar agak berlebihan. Ibnu Umar memberitahu mereka bahwa ayah orang Badui itu adalah sahabat dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah alasannya Abdullah bin Umar memperlakukan orang Badui itu dengan sangat baik, sampai-sampai Ibnu Umar rela memberikan keledainya untuk dia. Jika sahabat dari bapaknya saja diperlakukan sedemikian baiknya oleh Ibnu Umar karena mengamalkan hadis Nabi SAW, tentunya memperlakukan istri bapak yang dicintai bapak atau ibu tiri lebih utama untuk diperlakukan dengan hormat dan sangat baik sebagai wujud bakti pada orang tua. Sebutan ibu tiri dengan demikian hanyalah sebutan masyarakat Indonesia untuk ibu bukan kandung bagi sang anak atau istri ayahnya. Dari sisi ayah atau suami dari ibu tiri tersebut, maka posisi ibu tiri tak ada bedanya dengan istri-istri yang lain. Posisinya sebagai ibu tiri hanyalah sebutan dari anak yang dibawa oleh suaminya. Sedangkan bagi suaminya ia adalah istri yang sah, yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan syariat bagi seorang istri. Ibu tiri sebagaimana layaknya seorang istri, ia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suaminya. Tidak dibeda-bedakan. Statusnya bukan istri pertama atau bukan ibu asli dari anak-anaknya. Namun suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Al-Quran Surah At-Tolak ayat 6. Selain itu, di antara hak ibu tiri adalah mendapat pergaulan yang baik dari suaminya, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Dan jika nanti suaminya lebih dulu meninggal dari dirinya, ia juga berhak mendapatkan warisan. Begitu juga dengan hak-hak lainnya yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Ibu tiri, meskipun ia bukanlah ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui anak dari suaminya, tapi sebetulnya ia merupakan keluarga sah yang bergabung dengan keluarga suaminya.
Dan sebaliknya dari sisi seorang ibu tiri, ia tidak perlu merasa minder, menjadi nomor dua, dan sebagainya. Seorang ibu tiri yang berstatus seorang istri dari suami yang telah memiliki anak, tentunya berkewajiban pula untuk berperan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Walaupun ibu tiri bukanlah ibu kandung, tapi ia juga berperan dan berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi orang tua bagi anak-anak suaminya. Orang tua, bagaimanapun kesibukan dan statusnya, ia tetap berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya, memberikan pengarahan yang benar, memberikan pengetahuan, membentuk moral dan karakter pada anak-anaknya. Jika anak-anaknya sudah dewasa, ia pun tetap bertugas untuk menjaga anak-anaknya dari pandangan yang salah. Jika ia menjalani fungsi orang tua dengan baik, ia akan mendapat penghormatan dan kasih sayang dari anak-anak tirinya. Sekali lagi, ibu tiri bukanlah ibu sampingan. Jika ibu tiri berbuat sebagaimana ibu kandung memperlakukan anak-anak dan keluarganya dengan baik, tentunya akan membawakan kemuliaan, kebaikan di dunia dan akhirat. Selayaknya ibu kandung yang juga bertugas dan berkewajiban seperti itu untuk anak-anak dan keluarganya. Doa anak-anak tirinya yang soleh pun bisa bermanfaat bagi dirinya jika kelak ia sudah meninggal dunia. Sebab doa seorang muslim bisa bermanfaat bagi muslim lainnya, meskipun yang didoakan telah meninggal dunia. Apalagi doa dari seseorang yang memiliki kedekatan dengannya, meskipun bukan anak kandungnya. Berbakti kepada ibu merupakan amal soleh yang tinggi nilainya. Bahkan dalam beberapa ayat, Allah menyebutkannya setelah larangan berbuat syirik kepadanya. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW juga menyebut 3 kali perintah berbakti kepada ibu, sedangkan ayah hanya sekali ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat yang bertanya tentang orang yang paling berhak menerima baktinya. Lalu bagaimana dengan ibu tiri? Apakah semua keistimewaan yang dimiliki ibu kandung otomatis juga menjadi hak ibu tiri? Apakah sama nilainya berbakti kepada ibu tiri dengan berbakti kepada ibu kandung? Tidak ada yang dapat menandingi posisi ibu kandung dalam berbakti dan berbuat baik kepadanya. Dan kemuliaan berbakti pada ibu kandung lebih tinggi dari berbakti pada ibu tiri. Cukup banyak ayat dan hadis Nabi yang memerintahkan secara langsung berbuat baik kepada ibu kandung dan larangan menyakitinya. Ibu tiri meskipun dia menjadi istri dari bapak, tetap posisinya tidaklah setara dengan ibu kandung. Tapi bukan berarti pula hal ini menjadi dalih untuk berburuk sangka kepadanya, menjauhinya, bahkan menyakitinya. Sebab dalam hadis Nabi telah disebutkan bahwa bakti yang paling baik adalah jika seorang anak menyambung silaturahmi dengan orang yang dicintai ayahnya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Jadi berbakti kepada ibu tiri merupakan bagian dari berbakti kepada ayah, karena ibu tiri termasuk orang yang dicintai ayah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah, melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah,' dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Ya Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.'" Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Seorang anak memiliki kewajiban berbakti terhadap ibu tiri yang hampir sama seperti ibu kandung, karena berbakti kepada ibu tiri bagian dari berbakti kepada ayah. Dan hal ini merupakan kebaikan yang tinggi. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara bentuk-bentuk berbakti kepada ibu tiri adalah tidak berkata kasar kepadanya, tidak melawan atau membantah perintahnya yang baik, termasuk juga mendoakan kebaikan untuknya. Lalu bagaimana jika ibu tiri tinggal satu rumah dengan anak-anak bawaan sang ayah?
Jika kemudian anak dan ibu tiri tinggal dalam satu rumah, maka landasan berbakti dan berbuat baik baginya termasuk dalam lingkup berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita yang tidak secara langsung punya hubungan nasab. Dalam Al-Quran disebut dengan Al-Jaril Junubi. Allah Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Oleh sebab itu, Islam sebenarnya tidak memperkenankan jika ada anak tiri yang tidak menerima ibu tirinya. Karena jika sudah berstatus istri dari ayah, maka anak tetap harus menghormati, menghargai, dan berbuat baik kepada ibu tiri. Pemirsa Khazanah, lantaran banyak stigma negatif yang berkembang di masyarakat tentang ibu tiri, tak jarang terjadi sang anak tidak segan-segan memutus hubungan dengan ibu tiri. Lalu apakah memutus hubungan seperti itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan memutus silaturahim? Memutus hubungan dengan ibu tiri dapat digolongkan termasuk memutus tali silaturahim, karena ibu tiri merupakan kerabat yang timbul karena sebab adanya pernikahan. Silaturahim dalam istilah agama sebenarnya hanya diperuntukkan bagi hubungan kekerabatan, baik kerabat yang terjadi karena adanya hubungan nasab seperti orang tua, saudara, sepupu, paman, bibi, kakek, atau karena sebab pernikahan seperti ibu mertua, ipar, dan juga termasuk ibu tiri. Sila berasal dari kata menyambung. Rahim bermakna rahim atau tempat janin. Maka silaturahim secara khusus memang diartikan hanya khusus untuk kerabat. Sedangkan secara umum dapat diartikan untuk orang muslim dan manusia pada umumnya. Perlu diingat juga, ketika memutus silaturahim dengan ibu tiri, maka secara tidak langsung telah menyakiti dua orang. Yang pertama ibu tiri itu sendiri, yang kedua bapak yang menjadi suaminya ibu tiri. Padahal Nabi SAW telah berpesan pada umatnya bahwa di antara bakti yang paling baik adalah seorang anak menyambung tali silaturahim dengan orang yang dicintai ayahnya. Dari hadis ini juga dapat dimaknai beratnya dosa memutus silaturahim dengan orang yang dicintai bapak. Kemudian, sekedar memutus silaturahim saja sudah demikian besar dosanya, apalagi jika dosa tersebut dilakukan terhadap orang tua, dalam hal ini bapak kandung. Dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23, Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang memutus silaturahim dan juga memasukkan mereka dalam satu barisan dengan orang-orang yang merusak di muka bumi. Firman Allah Ta'ala, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka." Al-Quran Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Di sisi lain, memutus silaturahim merupakan dosa yang sangat dimurkai Allah. Bahkan Allah menyegerakan hukumannya di dunia bagi pemutus silaturahim. Inilah yang disabdakan Nabi SAW. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada bagyu, kezaliman, dan berbuat buruk kepada orang lain dan memutuskan kerabat. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, dan Al-Hakim. Dan hukuman lain bagi orang yang memutuskan tali silaturahim adalah diharamkan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat tidak masuk surga dalam hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dengan dua makna. Pertama, ancaman itu tertuju pada mereka yang menganggap halal perbuatan memutus tali silaturahim, padahal ia telah mengetahui dan menyadari keharamannya. Sedangkan makna kedua maksudnya, orang yang memutus silaturahim tidak masuk surga semenjak awal bersama orang-orang yang didahulukan masuk surga. Mereka akan dihukum dan disiksa terlebih dahulu hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala.
Pemirsa Khazanah, pada masa jahiliyah sebelum Islam, ibu tiri bukanlah wanita yang terlarang untuk dinikahi anak-anaknya. Sehingga ketika sang ayah meninggal, maka tidak saja hartanya yang menjadi warisan, tapi ibu tiri juga termasuk warisan bagi anak-anak. Jika ibu tirinya menarik hati sang anak, maka akan dinikahi sang anak. Oleh karena itu, setelah Islam datang, maka Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 22 yang menjelaskan status ibu tiri. Ibu tiri adalah mahram yang haram untuk dinikahi oleh anak-anaknya sepeninggal sang ayah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 22. Ayat ini menegaskan bahwa wanita yang sudah melakukan akad nikah dengan ayah, maka statusnya menjadi mahram selama-lamanya. Artinya, wanita tersebut haram untuk dinikahi sampai kapanpun, sekalipun dia telah berpisah dari ayah. Dalam banyak kasus terkadang, ibu tiri juga sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, atau yang biasa disebut dengan saudara tiri. Lalu seperti apa hubungan antara saudara tiri? Apakah termasuk mahram juga? Saudara tiri bukanlah termasuk mahram, sehingga posisi antara saudara tiri sama saja dengan pria atau wanita pada umumnya. Mereka tidak boleh membuka auratnya di hadapan saudara tirinya dan juga tidak dibenarkan berduaan. Karena itu mereka diperbolehkan menikah dan menjadi suami istri. Hal ini berdasarkan keterangan di dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23 tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi atau yang berstatus sebagai mahram. Dalam kedua ayat tersebut tidak disebutkan sama sekali tentang saudara tiri. Dalam kaitannya dengan yang bukan sekandung tapi tetap menjadi mahram bagi seorang laki-laki adalah ibu tiri. Karena itulah seorang anak tidak boleh menikahi ibu tirinya. Di antara wanita yang tidak boleh kalian nikahi adalah para wanita yang berada di asuhan kalian, putri dari istri kalian yang kalian telah melakukan hubungan dengannya. Jika kalian belum melakukan hubungan dengan istri kalian, maka tidak mengapa kalian menikahi wanita asuhan itu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Pemirsa, beralih ke masalah lain. Hewan adalah umat yang hendaknya diperlakukan dengan baik. Akan tetapi Nabi SAW menganjurkan untuk membunuh wazag, yang sering diterjemahkan dengan cicak atau tokek. Masalahnya di Indonesia, tokek dan cicak itu berbeda. Lalu mana yang dianjurkan untuk dibunuh? Cicak atau tokek? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, terdapat nas-nas dari hadis Nabawi yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Sebenarnya cukup banyak nas hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai umatnya untuk membunuh cicak atau tokek. Misalnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh wazag, cicak dan tokek, dan beliau SAW menjulukinya sebagai Fuwaisir. Hadis riwayat Muslim. Perintah lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membunuh wazagah, cicak, tokek pada pukulan pertama, maka dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Dan siapa yang membunuhnya pada pukulan yang kedua, maka dia akan mendapatkan kebaikan sekian dan sekian di bawah kebaikan yang pertama. Dan siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga, maka dia akan mendapatkan kebaikan sekian dan sekian di bawah kebaikan yang kedua." Hadis riwayat Muslim. Di antara alasan mengapa cicak atau tokek dianjurkan agar dibunuh berdasarkan hadis Ummu Syuraik bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh wazag, cicak atau tokek. Beliau menyatakan, "Dahulu wazag, cicak yang meniup dan memperbesar api yang membakar Ibrahim." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Seseorang juga pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saat orang itu tiba di rumah Aisyah, ia melihat di rumah beliau ada tombak yang menancap. Dia bertanya, "Wahai Aisyah, apa yang telah Anda lakukan?" Aisyah menjawab, "Kami membunuh wazag, cicak atau tokek."
Sesungguhnya Nabi SAW menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim diceburkan ke api, semua hewan melata berupaya mematikan apinya, kecuali wazak, cicak. Cicak justru meniupkan api. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa cicak atau tokek termasuk hewan kecil yang mengganggu. Sedangkan Al-Munawi mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk membunuh cicak atau tokek karena hewan itu memiliki sifat yang jelek. Dalam hadis sahih ini yang dianjurkan untuk dibunuh adalah hewan yang disebut wazak. Dalam terjemahan Indonesia, wazak ada yang menerjemahkan cicak, ada juga yang menerjemahkan tokek. Jika demikian, sebenarnya hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu cicak atau tokek, ataukah kedua-duanya? Para ulama sendiri memahami hal ini juga berbeda. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang diharamkan itu tokek, bukan cicak. Sebab makna wazak lebih tepat diartikan sebagai tokek, bukan cicak. Karena bahasa Arabnya cicak adalah sihliyah, maka yang dianjurkan untuk dibunuh itu adalah tokek. Sementara sebagian ulama lain menganggap tokek dan cicak masih satu jenis, sehingga hukum tokek sama dengan hukum cicak. Mengutip dari ahli bahasa, Imam Nawawi berkata bahwa cicak masih satu jenis dengan tokek, meskipun dalam bahasa Arab berbeda, karena tokek adalah cicak besar. Hal ini ditegaskan pula oleh Imam Syaukani bahwa tokek adalah salah satu jenis cicak yang merupakan cicak besar. Nah pemirsa, sampai di sini akhir kebersamaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.